warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati, jamaah kaum muslimin, jamaah kaum muslimah, para pemirsa Rayyan TV, para santri-santri Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami dan yang lainnya, serta semuanya yang semoga senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca bersama Risalah Surat Nasihat Wasiat Berharga yang disampaikan oleh Al-Imamul Hafidh Abdul Walid Al-Baji hafizahullah rahimahullahu ta'ala kepada kedua putranya. Setelah kemarin beliau menyebutkan tentang bahwa ilmu yang terbaik adalah ilmu Al-Quran dan As-Sunnah, ilmu syar'i, dan yang terbaik adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, lalu mempelajari ucapan para ulama sehingga mampu untuk mengambil dan berdalil sisi-sisi pendalilan, dan yang terbaik dari semua pendapat-pendapat tersebut. Maka kemudian sekarang beliau melanjutkan kepada ilmu yang membahayakan. Beliau mengatakan wa iyyakuma wa qira'ata syai'in minal mantiq wa kalamil falasifah fa inna dzalika mabniyun 'alal kufri wal ilhad wal bu'd 'anis syari'ati wal ib'ad. Hati-hati kalian berdua jangan membaca sedikit pun kitab-kitab mantik dan ucapan para tokoh-tokoh filsafat, karena ilmu mereka itu dibangun di atas kekufuran, penyimpangan, dan jauh dari syariat serta menjauhkan dari syariat. Wa uhadzirukuma min qiraatiha. Saya peringatkan kalian berdua, nak, jangan pernah membacanya. Ma lam taqra'a min kalamil ulama. Selagi kalian berdua itu belum membaca wejangan-wejangannya, ucapan-ucapannya, ilmu-ilmunya para ulama. Ma taqwiyani bihi ala fahmi fasadihi. Yang kalau kalian sudah membaca kitab-kitabnya para ulama, kalian itu kuat. Kalian berdua itu mampu untuk memahami kerusakan ilmu mantik, kerusakan ilmu filsafat. Wa dha'fi syubahihi, dan lemahnya syubhat-syubhat falsafat. Wa qillati tahqiqihi, dan sedikitnya tahqiq dari ilmu tersebut. Makhafata an yasbiqa ila qalbi ahadikuma min syubahi tawhihihim ma la yakunu indahu minal ilm ma yaqwa bihi ala raddih. Saya khawatir, nak, kalau kalian itu terlalu cepat membaca kitab-kitab mantik, kitab-kitab falsafah, maka syubhat mereka itu akan masuk ke dalam hati kalian yang
kalian itu tidak mampu untuk menolaknya. Oleh karena itu angkara jama'atul ulama, para ulama al-mutaqaddimin wal mutaakhirin, para ulama yang terdahulu maupun yang belakangan, mereka itu mengingkari qira'ata kalamihim, membaca ucapan-ucapan ahli filsafat. Liman lam yakun min ahlil manzilati wal ma'rifati bihi, bagi orang yang enggak mengetahui posisinya, posisi dirinya. Khaufan alaihim mimma khawaftukuma minhu, karena mereka khawatir kayak kekhawatiranku atas kalian berdua. Tapi walau kuntu a'lam, seandainya aku tahu, annakuma tablughani manzilatal mais wal ma'rifah, bahwasanya kalian berdua itu sampai pada derajat mampu membedakan dan mengetahui, wal quwwah, dan kuat, ala nazar wal maqtirah, yakni dan kuat untuk melihat dan mempunyai kekuatan untuk itu, la haddattukuma ala qiraatihi, niscaya aku akan dorong kalian berdua untuk membacanya. Wa amartukuma bimutala'atihi, niscaya saya akan memerintahkan kalian berdua untuk mentelaahnya. Lituhaqqiqa dha'fahu, agar kalian mampu mentahqiq lemahnya ilmu falsafah tersebut. Wa dha'af al-mu'taqad lahu, dan lemahnya keyakinan itu. Wa rakakatil mughtarri bihi, dan lemahnya, rancunya orang yang tertipu dengan ilmu tersebut. Wa annahu min aqbahil makhariqi wat tamwihat wa wujuhil hiyal wal husabalat allati yaghtarru biha man la ya'rifuha wa yasta'zimuha man la yumayyizuha. Yang sebenarnya itu adalah selek-seleknya penipuan yang hanya orang-orang yang enggak mengetahui, orang-orang yang tidak mampu membedakan, yang tertipu dengan semua itu. Walidzalik, oleh karena itu, idza haqqaqa man ya'lam ma'a ahadin minhum, oleh karena itu jika ada orang yang mengetahui itu mentahqiq terhadap salah satu dari mereka, wajadahu 'ariyan minal ilm, dia akan dapati dia itu enggak punya ilmu apa-apa. Ba'idan anhu, jauh dari ilmu. Yadda'i annahu yaktumu ilmahu, dia menyangka dia itu menutup ilmunya, menyembunyikan ilmunya. Wa innama yaktumu jahlahu, tapi sebenarnya dia itu menyembunyikan kebodohannya. Wa yanamu alaihi wa yarumu an yasta'ina bihi wa huwa yu'inu alaihi. Wa qad ra'aytu bi Baghdad, dan saya telah melihat di negeri Baghdad. Ini beliau ngomong ini di Andalus. Imam Abdul Walid al-Baji itu keliling semua negeri-negeri ilmu, termasuk Baghdad yang jauh di arah timur. Wa qad ra'aytu bi Baghdad wa ghairaha man yadda'i minhu hadha asy-sya'n. Saya melihat di negeri Baghdad orang-orang yang mengklaim memiliki ilmu itu, mustahqiran, mustahjinan, mustada'afa. Mustahqaran, dia itu terhina. La yunadhiruhu illa mubtadi', tidak ada yang mendebatnya kecuali orang yang masih pemula. Wa kafaka bi ilmin sahibuhu fid dunya marmukun mahjur. Cukup bagi kamu sebuah ilmu, di dunianya pemiliknya itu enggak digubris. Wa fil akhirati madhurun mathbur, di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang merugi. Wa amma man yata'ata dzalika min ahli baladina, adapun yang melakukan itu di negeri kita ini, di Andalus, falaysa indahu minhu illa ismuh wa la wassala ilaihi illa dzikruh, tidak memiliki apa-apa kecuali hanya ilmunya, namanya belaka dan penyebutannya belaka. Kesimpulannya, para fitan azani Allah wa yakum, ilmu mantik secara umum adalah ilmu yang berlandaskan akal semata. Jadi murni otak atik akal. Segala sesuatu itu dimatukno ning akale, dimasukkan dalam akalnya. Jika cocok, maka dijadikan sebagai satu keyakinan. Jika tidak, maka tidak. Dan ini digunakan sampai pun menghukumi Al-Quran dan As-Sunnah. Karena sebenarnya ilmu ini itu ilmu jauh sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Ilmu para filsafat Yunani, ilmu Aristoteles, Plato, Socrates, dan mereka adalah para penyembah berhala yang mengagungkan akal,
akal. Ilmu itu dari Yunani pindah ke Romawi. Dari Yunani pindah ke Romawi. Dari Romawi masuklah ke negeri-negeri kaum muslimin. Masuklah ke negeri-negeri kaum muslimin. Terutama di negeri Baghdad. Yang mana Al-Ma'mun, salah satu khalifah, salah satu penguasa raja Bani Abbasiyah, menerjemahkan kitab-kitab Yunani dan yang berbahasa Romawi itu, kitab-kitab Yunani itu ke negeri Arab dan berbahasa Arab. Mulailah orang-orang Arab mempelajari ilmu falsafat dan mantik tersebut, sehingga ilmu itu kemudian menjadi salah satu warna di kalangan sebagian orang-orang yang berilmu di agama Islam. Lah, itu memunculkan kekacau balauan dalam dunia ilmiah. Tapi mau nggak mau harus diakui bahwasanya ilmu itu sudah kadung merasuk. Ilmu itu sudah kadung merasuk. Oleh karena itu Allahu a'lam bissawab, terutama dalam ilmu-ilmu pendalilan, pengambilan dalil, tepatnya ilmu usul fikih. Lah, oleh karena itu, karena ini sudah kadung terjadi, apa yang harus kita lakukan? Di zaman Al-Imam Abdul Walid Al-Baji rahimahullah, ilmu itu belum terlalu merasuk ke dalam tubuh kaum muslimin. Beliau hidup di tahun 400-an. Sehingga itu yang beliau peringatkan kepada anaknya. Adapun dan beliau ingatkan bahwasanya kalau kamu masih belajar, nak, jangan sekali-kali kamu mempelajari kitab-kitab antik, kitab-kitab falsafat. Sampai suatu ketika nanti ilmumu wis mapan, kamu sudah membaca kitab-kitab para ulama, menguasai ilmu-ilmu mereka. Kalau saat itu bukan sekedar boleh, nah itu kata Imam Abdul Walid Al-Baji, tapi kamu akan aku anjurkan untuk membaca kitab-kitab mantik, kitab-kitab falsafat itu, agar kamu bisa membantahnya, menelaah tentang kelemahan-kelemahannya, yang dengan itu akan terbukti rendahnya dan lemahnya ilmu tersebut. Tapi itu nanti, bukan sekarang. Dari penjelasan Al-Imam Abdul Walid Al-Baji, dari penjelasan beliau itu, maka dapat ditarik kesimpulan. Pertama, orang yang masih pemula dalam belajar, kuasai dasar-dasar ilmu syar'i yang mapan. Al-Quran, kalau bahasa Indonesia, kalau di Indonesia ini, maka awalnya adalah bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya, karena itu pokok. Sebagaimana yang Anda isyaratkan pada akhir pertemuan kemarin yang ketabrak adzan Isya. Awalnya adalah bahasa Arab. Kenapa? Ya karena kita bukan orang Arab. Al-Quran berbahasa Arab, As-Sunnah berbahasa Arab, kitab-kitab para ulama berbahasa Arab. Gak mungkin menguasai ilmu itu, ilmu syar'i, kecuali dengan modalnya, kecuali dengan modal utamanya, yaitu bahasa Arab. Kalau di antara kita yang mengatakan, kan sudah banyak buku-buku terjemahan, Ustaz. Buku terjemahan tidak mewakili, sama sekali tidak mewakili. Hanya mampu mewakili globalnya, tapi tanpa bisa masuk ke perinciannya, ke perincian permasalahannya. Baik. Yang kedua, ilmu dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu Al-Quran, Al-Quranul Karim dikuasai, dan ilmu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sering Anda katakan di banyak majelis, hendaknya seorang talibul ilm itu punya wirid khusus terhadap kitab-kitab sunnah, punya wirid khusus terhadap kitab. Setiap hari itu harus punya jadwal untuk membaca hadis-hadis Rasulullah SAW berurutan, dari Umdatul Ahkam, Arba'in Nawawi, Umdatul Ahkam, Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin, Lu'lu' wal Marjan misalkan,
ini kemudian mufradat sahihain, kemudian yani zawaid sunan arba, yang lainnya, selesai balik lagi ke depan gitu. Sehingga kitab-kitab sunnah itu senantiasa berada dalam pelupuk kita. Lah, yang ketiga setelah itu mempelajari ilmu pendalilan ahlus sunnah lewat ucapan para ulama-ulama kita. Baru kemudian memasuki ilmunya para ulama, ilmu kecapannya, keterangannya, penjelasannya, penjabarannya para ulama. Sampai situ sama sekali jangan menyentuh ilmu kalam. Sampai kalau sudah pada posisi membutuhkan untuk mempelajari ilmu itu, saat itu baru bisa masuk. Kapan? Ada dua posisi. Posisi yang pertama, tatkala harus mempelajari ilmu-ilmu usul level papan atas. Itu harus sedikit menguasai istilah-istilah ilmu mantik. Sedikit menguasai istilah-istilah ilmu mantik. Akan sulit membaca kitab-kitab usul fikih papan atas kalau tidak ada pendasaran sedikit istilah-istilah, sekedar istilahnya. Dan yang kedua yang disampaikan oleh Abdul Walid Al-Baji tadi, kalau kamu nak sudah sampai pada derajat mampu menelaah ucapannya para ulama, kuat di dalam menolak syubhatnya mereka, bacalah. Gak sekedar boleh, tapi saya anjurkan agar kamu bisa membongkar kesesatan-kesesatan mereka. Dan itu dulu yang dilakukan oleh para ulama. Tapi hati-hati, ini level papan tinggi, level papan atas. Anda perlu menyampaikan ini untuk menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Imam Abdul Walid Al-Baji. Kok beliau mengatakan semacam itu? Iya, pada posisi tertentu. Ingat, ilmu itu para ikhwah semacam makanan hati. Kalau belum waktunya, jadi kemudian dipelajari, dimakan, maka bukannya sehat yang didapatkan, tapi penyakit yang akan datang. Kalau belum waktunya, saya kecil gitu, jadi makan sambal, mancret, gak siap. Padahal itu kalau untuk orang yang sudah mapan fisiknya, perutnya, akan menjadi sesuatu yang nyaman dan enak. Dan itu jadi butuh kejelian di dalam menjabarkan masalah tersebut. Wallahu a'lam. Para ikhwatin azani Allahu yakum. Tapi secara umum Anda katakan untuk level Indonesia sama sekali tidak butuh dan sangat berbahaya kalau membaca kitab-kitab semacam itu, kecuali hanya sekedar mengetahui istilah-istilahnya saja, untuk sekedar bisa mengikuti keterangan para ulama-ulama usul fikih tatkala membahas masalah-masalah yang kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang ada dalam kitab-kitab antik. Wa alaikuma bil amri bil ma'ruf, dan hendaknya kalian itu amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebajikan. Wa kuna min alihi, dan jadilah kalian orang-orang yang amar ma'ruf. Wanhaya 'anil munkar, dan jauhilah, cegahlah dari perbuatan-perbuatan mungkar. Wajtaniba fi'lahu, dan jauhilah melakukan perbuatan-perbuatan mungkar. Setelah beliau membahas tentang ilmu, beliau kemudian membahas tentang dakwah. Ilmu yang didapatkan hendaknya sekarang didakwahkan, disampaikan, diamalkan. Dan pengamalan yang tertinggi adalah tatkala orang itu amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf, memerintahkan kepada kebaikan dan menjadi orang yang baik, mengamalkan kebaikan tersebut, mencegah dari kemungkaran, dan dia termasuk orang-orang yang menghindari kemungkaran tersebut. Jangan sampai memerintahkan kebaikan dia nggak melakukan, mencegah kemungkaran dia sendiri melakukan, karena itu satu perbuatan tercela dalam agama. Wa ati'a man wallahu amrakuma, dan taatilah orang yang Allah jadikan dia pemimpin kalian, para pemimpin. Malam tud'aya ila ma'siyatin, selagi kalian itu enggak diajak untuk berbuat maksiat. Fayajibu an tamtani'a minha, saat itu kamu wajib untuk menahan diri.
jangan sampai melakukan perintah pemimpin jika maksiat. Wa tabdzula at-ta'ata fi ma siwaha, dan usahakan semaksimal mungkin untuk taat kalau itu tidak dalam kemaksiatan. Dan ini salah satu di antara pokok akidah Ahlussunnah. Setelah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, maka taat kepada pemimpin yang memimpin urusan dunia kita, pemimpin negara, pemimpin daerah tempat kita berada. Karena mereka yang ngopeni, mereka yang ngurus, mereka yang diberikan oleh Allah amanah untuk ngurus kehidupan kita bermasyarakat. Maka kewajiban kita adalah mentaatinya, selagi bukan dalam perkara yang maksiat, Jika kemudian pemimpinnya itu menyeleweng, dinasihati dengan yang baik, bersabar, dinasihati dengan yang baik. Kenapa? Karena agar tidak memunculkan ketidakpercayaan di tengah umat kepada pemimpinnya. Kalau kemudian antara rakyat dan pemimpin itu sudah hilang krisis kepercayaan, maka yang akan muncul adalah kekacauan, kemudian kerugian dirasakan oleh bersama. Wa alaikuma bisidqi, dan hendaknya kalian berdua itu berkata jujur. Fa innahu zainun, karena kejujuran itu adalah perhiasan seorang mukmin, keindahan perhiasan. Wa iyyakuma wal kadhib, hati-hati kalian berdua jangan sampai dusta. Fa innahu syainun, karena dusta itu adalah keburukan, kejelekan. Wa man syuhira bisidqi, barang siapa yang dia dikenal dengan kejujurannya, fahuwa natiqun mahmud, maka dia itu adalah orang yang berakal dan orang yang terpuji. Wa man 'urifa bil kadhib, yani bil kadhib, dan barang siapa yang dia itu dikenal dengan dusta, dikenal sebagai seorang pendusta, fahuwa sakitun mahjur, maka dia akan dihindari, madhmum, dia akan tercela. Wa aqallu 'uqubatil kadzdzab, dan balasan hukuman minimal bagi seorang pendusta adalah alla yuqbala sidquhu, kalau dia jujur pun gak diterima, wis kadung terkenal sebagai seorang pendusta. Wala yatahaqqaqa haqquhu, dan tidak bisa dia raih haknya karena dia dikenal sebagai pendusta. Wa ma wasafallahu ta'ala ahadan bil kadzib illa dhamman lahu, tidak pernah Allah itu menyebutkan seseorang sebagai pendusta illa dhamman lahu, kecuali Allah mencelanya. Wala wasafallahu ta'ala ahadan bisidqi, dan tidak pernah Allah itu mensifati seseorang dengan jujur illa madihan lahu, kecuali Allah itu memujinya, wa murfi'an bihi, dan mengangkat derajatnya. Pujian-pujian Allah Subhanahu wa taala yakni kepada orang-orang yang jujur dan jauh dari dusta, itu adalah sesuatu yang masyhur dalam ayat-ayat Allah dan dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akan mendapatkan balasan dunia, yakni dan akan mendapatkan balasan dunia dan akan mendapatkan balasan akhirat bagi orang yang jujur dengan kebaikan dan bagi orang yang dusta dengan keburukan. Dan perhatikan apa yang dikatakan oleh Imam tadi, orang yang dusta dan sampai dikenal oleh kalangan sebagai seorang pendusta, maka minimal hukuman yang dia raih tatkala dia jujur pun gak dipercayai. Kenapa? Karena sudah kadung dikenal sebagai seorang pendusta. Apalagi kalau kemudian dia gak jujur,
Apalagi kalau kemudian dia itu benar-benar tidak jujur, menambah daftar hitam kebohongannya. Jadi, oleh karena itu salah satu di antara sifat utama para ikhwatin azani Allah wa iyyakum, seorang itu agar dia itu ilmunya barokah, salah satunya adalah tatkala dia itu jujur di dalam berkata dan berbuat. Karena inti dari keberkahan, salah satu di antara inti keberkahan ilmu adalah orang itu percaya kepada dia. Orang percaya kepada dia. Tatkala orang itu percaya kepada dia, maka dia tatkala ngajar diterima, tatkala menyampaikan ilmu didengar, tatkala nasihati ditaati, dituruti, begitu. Tapi coba bayangkan kalau kemudian seorang yang punya ilmu tapi dikenal pendusta. Tatkala ngajar nggak ada orang yang dengar. Tatkala mengajak untuk melakukan kebaikan nggak ada orang yang gubris. Kenapa? Karena dia itu adalah orang yang dikenal dengan keburukannya. Yang dikenal dengan keburukannya. Oleh karena itu, para hadirin azanillahu wa iyyakum, ini Allah Subhanahu wa taala tidaklah menyebut kebaikan, kejujuran kecuali dengan pujian, dan tidaklah menyebut kedustaan kecuali dengan celaan dunia dan akhirat. Wa alaikuma, dan hendaknya kalian berdua itu bi adail amanati, menjalankan amanah, menunaikan amanah. Wa iyyakuma wal ilmam bil khiyanah, dan jangan sampai kalian itu berkhianat. Attiyal amanata ila man i'tamanakuma, tunaikan amanat itu kepada orang yang menyerahkan amanat itu pada kalian. Wala takhuna man khanakuma, jangan kalian itu mengkhianati orang yang mengkhianati kalian berdua. Wa aufiya bil ahdi, pegang teguhlah janji. Innal ahda kana mas'ula, sungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban. Aufiyal kaila wal wazna, yani tuntaskan, sempurnakan takaran dan timbangan. Fa inna naqsa fihi maqtun, karena mengurangi takaran timbangan itu mendatangkan kemurkaan Allah. Wala yanqusul mala bal yanqusud din wal mal, yang tidak sekedar mengurangi harta tapi mengurangi agama dan mengurangi harta sekalian. Nasihat-nasihat agung setelah Imam Abdul Walid menyampaikan masalah ketaatan pokok, menyampaikan ilmu yang manfaat, ilmu yang tidak manfaat, kemudian mewajibkan, jadi menyampaikan tentang kewajiban yakni untuk berdakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian beliau menyebutkan tentang sisi-sisi yang sangat penting dalam beragama dan bersosial, yaitu akhlak. Karena salah satu di antara unsur pokok agama ini akhlak. Innama bu'itsu, kata Rasulullah SAW, yani liutammima makarimal akhlak, saya itu diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, saya itu diutus untuk menyempurnakan yani akhlak yang mulia, menyempurnakan akhlak yang mulia. Salah satu di antara akhlak yang disebutkan oleh beliau setelah membahas tentang kejujuran dan kedustaan adalah tentang masalah amanah. Kepercayaan yang dipercayakan oleh orang lain untuk kita jalankan. Jalankan itu, lakukan itu dengan semaksimal mungkin. Jangan pernah mengkhianati amanah tersebut. Karena itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan addil amanata ila man i'tamanak,
tunaikan amanah itu kepada yang memberikan amanah itu kepadamu. Wala takhun man khanak, jangan kamu khianati orang yang berkhianat kepadamu. Tunaikan amanah. Dan Allah Subhanahu wa taala sering mengatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanat itu kepada orang yang berhak untuk menerima jadi amanat tersebut. Nah, kemudian beliau melanjutkan dengan pembahasan tentang masalah takaran dan timbangan. Di zaman itu takaran itu untuk nakar gandum, syair, korma itu takaran. Timbangan itu adalah untuk nimbang emas, perak. Karena zaman itu takaran dan timbangan hanya itu. Di zaman sekarang jauh lebih luas. Kehidupan tatkala meluas seperti sekarang ini, maka takaran dan timbangan itu meluas. Yang intinya adalah mengurangi hak-hak orang lain. Mengurangi hak-hak orang lain. Kalau ada orang beli 1 kilo, kita katakan 1 kilo itu harganya 10.000, maka tatkala dia memberikan uang 10.000 kepada kita untuk beli 1 kilo, benar-benar pas 1 kilo. Jangan dilakukan berbagai macam cara agar mendapatkan keuntungan lebih banyak. Yakini satu keyakinan yang pasti para ikhwan sekalian. Rezeki itu sebagaimana saya katakan kemarin, rezeki itu sudah ada takerani. Rezeki itu sudah ada jatahnya. Dicari dengan cara yang halal, dapatnya segitu. Dicari dengan cara yang haram, dapatnya segitu. Bukankah itu yang disampaikan kepada kita oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna Jibril nafatha fi rawi, sungguhnya Jibril menyampaikan kepada diriku, inna nafsan lan tamut, seorang itu gak akan meninggal dunia, illa waqad istakmalat rizqaha wastawfat ajalaha, kecuali rezekinya sudah habis, ajalnya sudah habis. Karena rezeki ajal itu sudah ada takrani, sudah ada ukurani, sudah ada takdiri. Maka fattaqullaha wa ajmilu fit talab, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah rezeki itu dengan cara yang halal. Khudhil halal wada'al haram, ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Ambil yang halal, tinggalkan yang haram. Karena dengan hal yang semacam itu, dengan kita itu mengambil yang halal, meninggalkan yang haram, maka perintah agama terlaksana dan jatah dunia akan tetap kita dapatkan. Akan tetap kita dapatkan. Oleh karena itu beliau mengatakan, kalau orang itu mengurangi takaran, mengurangi timbangan, bukan hanya hartanya yang akan hancur, bukan hanya hartanya akan berkurang, tapi sekaligus agamanya dan hartanya sekaligus yang akan berkurang. Kenapa? Karena dia menjalankan kemaksiatan, agamanya rusak dan rezekinya tidak akan bertambah. Bahkan dengan cara semacam itu, rezekinya tidak akan pernah menjadi rezeki yang barokah. Rezekinya tidak akan pernah menjadi rezeki yang barokah. Wallahu a'lam. Sudah ada insyaallah subhanahu wa taala ini yang kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Bi'idzni rabbina tabaraka wa ta'ala, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Insyaallah kita usahakan membaca kitab ini selesai dengan berakhirnya nanti kajian online ini insyaallah. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.